kankernya, dan itu sempat terbesit juga gitu di pikiran kita berdua kan, aduh gimana nih kalau misalkan hasilnya nggak sesuai ekspektasi, terus harus lanjut treatment gitu kan. Randi sampai kayak, aduh kayaknya aku nggak kepengen lagi deh kalau kemo, udah kita tunggu dulu atau kita apa kayak jalur alternatif aja atau apa. Aku nggak pengen ngulang semuanya lagi gitu. Cuman di balik itu semua ya kita tetap berpikiran positif, kita tetap tetap berharap yang terbaik gitu, outcome-nya terbaik, tetap berdoa, dan alhamdulillah ternyata hasilnya tuh sesuai ekspektasi. Jadi benar-benar kita masya Allah benar-benar bahagia banget gitu kan, kayak lega banget. Randi tuh benar-benar lega banget dan happy banget waktu dokter bilang kayak, alhamdulillah Ran, hasil kamu bagus nih. Itu benar-benar kayak lega banget. Kita berdua langsung pelukan, terus langsung ya seneng banget deh pokoknya. Oke, selesai dari semuanya itu, mungkin ada nggak sih sekarang proses yang harus Randi jalanin lagi selain untuk menjaga kesehatan dia sendiri ya gitu? Mungkin ada saran-saran dari dokter Randi harus seperti apa gitu? Randi sih sekarang karena semua treatment untuk pengobatan kansernya itu udah selesai ya, jadi dia udah surgery, udah kemoterapi, udah radiasi, udah itu udah selesai, dan hasilnya memang sekarang udah bersih dari kanker, udah tidak ditemukan sel kanker aktif lagi. Jadi sekarang nggak ada treatment khusus yang mesti terus dijalani gitu. Yang jelas harus dijaga kesehatannya aja. Terutama kemarin itu salah satu efek kemo dan radiasinya adalah imunnya Randi turun banget. Leukosit Randi tuh benar-benar dipres banget, di hampir di bawah batas normal gitu, benar-benar di bawah banget. Terus limfositnya juga rendah banget, dan itu benar-benar membuat Randi rentan untuk terkena infeksi. Nggak cuman infeksi COVID doang, tapi berbagai macam infeksi. Makanya yang kita jaga itu sih, gimana caranya untuk naikin imunitasnya Randi, terus juga untuk naikin leukositnya, naikin limfositnya juga. Terus kita juga perhatikan kesehatan dan juga berat badan Randi juga gitu kan. Mungkin boleh diulang satu pernyataannya bahwa Kak Randy memang sudah sembuh. Udah, okay. Itu per kapan ya Kak, kalau boleh tahu ya Kak? Sorry ya Kak, aku agak ketinggalan tadi sedikit. Thank you. Oke. Buat yang mungkin baru join juga ya. Oke, jadi seperti yang mungkin teman-teman ketahui ataupun yang udah aku sampaikan juga melalui media dan juga melalui YouTube aku, Randi itu kan sejak Januari kemarin kita found out atau Randi tuh divonis mengidap kanker getah bening atau lymphoma Hodgkin stadium 2. Kemudian kita udah melakukan treatment nih dari Februari kemarin, udah bahkan dari Januari gitu ya, udah surgery, kita udah operasi pengangkatan tumornya, kemudian udah dilakukan kemoterapi sebanyak 4 kali, udah melakukan radioterapi atau radiasi sebanyak 25 kali. Dan setelah rangkaian treatment itu dilakukan 1,5 bulan kemudian harus nunggu dulu, dan akhirnya baru-baru ini sekitar di pertengahan Juli kemarin akhirnya Randi dipersilahkan untuk melakukan PET scan atau scan tubuh dia untuk ngelihat apakah masih ada sel kanker aktif. Dan alhamdulillahirobbilalamin, setelah hasilnya keluar ternyata Randi dinyatakan udah bebas dari kanker, udah bersih gitu ya, udah bebas dari sel kanker aktif. Alhamdulillah, itu merupakan berita yang sangat-sangat melegakan dan sangat-sangat membuat kita sangat bersyukur gitu ya, membuat kita benar-benar happy banget ketika dokter udah kasih tau Randi gitu, kayak Ran, hasil kamu bagus nih, alhamdulillah ya, udah bersih, udah sekarang tinggal jaga aja, udah nggak mesti ada treatment apa-apa lagi. Memang tentunya yang namanya cancer itu ada chance ya untuk sel kankernya itu aktif lagi, ganas lagi atau balik lagi gitu. Tapi untuk saat ini alhamdulillah Randi udah dinyatakan sembuh, dan kalau memang kondisi ini bisa terus dipertahankan seenggaknya 2 tahun gitu,
Randy dinyatakan udah full remission atau udah remisi gitu dari kanker, udah benar-benar sembuh lah gitu dari kanker, dan itu sih harapannya. Jadi untuk saat ini kita sangat-sangat bersyukur dengan hasilnya, dengan perjuangan Randy, dengan doa dan juga ketulusan doa dari banyak orang gitu ya, nggak cuma dari kita pribadi, dari keluarga aja, tapi banyak banget Masya Allah yang doain, dan tentunya kehendak Allah gitu ya, mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah untuk saat ini kita bisa menikmati nikmat sehat dan kesembuhan dari Randy. Oke Kak, mungkin setelah dinyatakan benar-benar sembuh total gitu Kak, ada nggak sih yang memang tetap harus dijaga gitu? Tadi Kakak bilang tetap harus menunggu sampai 2 tahun ya. Terus juga ada nggak pola hidup mungkin yang Kak Randy sekarang ubah total dan terapkan gitu Kak? Oke, ini juga tadi sebenarnya udah aku jawab ya, tapi aku ulang aja nggak apa-apa. Jadi salah satu efek dari kemo dan juga radiasi untuk kansernya Randy ini adalah limfosit dan juga leukositnya tuh turun. Artinya imunnya Randy itu tuh turun banget, jauh banget, benar-benar di ambang batas. Ini udah 1,5 bulan ya dari treatment terakhir, itu pun masih di ambang batas bawah gitu, belum balik lagi ke normal, jadi masih imunnya tuh di bawah rata-rata, sehingga Randy itu rentan banget terkena infeksi apapun itu ya, jenis infeksi dan virus gitu ya, dari mulai COVID lah, flu aja juga harus hati-hati, diare aja harus hati-hati gitu kan, dan segala macam virus-virus ataupun infeksi-infeksi lainnya gitu. Jadi sekarang yang dilakukan sih usaha terdekat kita, ikhtiar terdekat kita adalah gimana caranya bisa secara berangsur-angsur mengembalikan imunitasnya Randy, meningkatkan leukosit dan juga limfositnya, dan itu dilakukan dengan mengkonsumsi kayak imunomodulator yang alami gitu, makan jamur, makan yogurt ataupun prebiotik, terus apalagi ya, harus konsumsi protein hewani gitu. Kadang kan orang juga ini ya bilang kalau cancer itu nggak boleh daging-dagingan sama sekali, tapi ya namanya cancer kan banyak jenisnya dan tiap orang pastinya melewati treatment yang berbeda-beda, kebutuhan nutrisinya juga beda-beda. Kalau untuk Randy karena goalnya adalah untuk meningkatkan imunitas dan juga leukosit dan juga limfositnya, maka dokter nganjurin justru dia harus konsumsi protein hewani, walaupun dibatasin juga, kayak daging itu cuma boleh 1 kilo per minggu. Terus kalau ikan itu masih diperbolehkan, ikan-ikan laut ya. Terus putih telur juga dianjurkan. Nah itu dari segi apa yang dia makan. Yang nggak boleh sih pastinya makanan-makanan yang mengandung karsinogen gitu kan. Kita mungkin bisa search ya kira-kira apa sih yang mengandung karsinogen. Terus kayak makanan-makanan yang highly processed food, junk food gitu tuh tidak dianjurkan sama sekali gitu ya. Kalau bisa dihindari makanan-makanan yang mengandung banyak pengawet, yang mengandung banyak tambahan-tambahan kimia lah gitu, kayak penguat rasa, pewarna, apa segala macam. Kalau bisa udahlah nggak usah dikonsumsi lagi gitu kan.